kasih. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media yang pagi hari ini sudah berkenan hadir ke Komnas HAM. Yang saya hormati Pak Prabianto, Wakil Ketua Internal Komnas HAM sekaligus Komisioner Pengaduan. Yang saya hormati Pak Saulin, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Pagi hari ini kami akan menyampaikan satu sikap Komnas HAM terkait dengan situasi yang sedang menjadi atensi kita bersama terkait dengan pertambangan nikel di Raja Ampat. Tentu situasi ini menjadi perhatian dan atensi yang sangat serius bagi Komnas HAM karena ini menyangkut banyak hal terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia di Raja Ampat dan di Papua secara umum terkait dengan bagaimana pertambangan di Raja Ampat ini berpotensi cukup besar terjadinya konflik sumber daya alam atas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Untuk itu pada fase awal Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data awal informasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saulin dan Pak Prabianto. Dan Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi awal bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua tentu saja berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, terutama di bidang lingkungan hidup, di mana setiap warga negara punya hak dan dijamin di dalam konstitusi kita untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan berbagai regulasi di Indonesia juga sudah tersedia bagaimana kerusakan lingkungan yang luas dan potensi konflik sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan konflik sosial secara horizontal. Tentu itu menjadi perhatian yang serius dari Komnas HAM. Untuk itu tentu Komnas HAM dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah terkait dengan pemantauan ke lokasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya silakan Pak Saulin akan mengawali lalu akan dilanjutkan oleh Pak Prabianto. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis, terima kasih teman-teman media. Kami ingin menyampaikan ya hal-hal yang fakta-fakta awal yang sudah kami temukan berdasarkan informasi dari para pihak dan juga kontak kita di sana. Saya kira akan segera dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Fakta-fakta awal mungkin saya bacakan ada 5 poin, nanti setelah ini akan saya sampaikan kepada Pak Prabianto. Yang pertama, terdapat 5 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP, yaitu PT GAC Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Terdapat 6 pulau kecil yang menjadi lokasi pertambangan nikel yang dimiliki oleh 5 perusahaan masing-masing. Satu di Pulau GAC dilakukan oleh PT GAC Nikel, di Pulau KW dilakukan oleh PT KW Sejahtera Mining, di Pulau Manuran dilakukan oleh PT Anugrah Surya Pratama, di Pulau Waigeo dilakukan oleh PT Nurham, di Pulau Batang Pele dilakukan oleh PT Mulia Raymond Perkasa, dan di Pulau Manyaifun dilakukan oleh PT Mulia Raymond Perkasa. Dari 5 perusahaan pemilik IUP tersebut, sebanyak 4 perusahaan telah melakukan aktivitas penambangan dan 1 perusahaan yakni PT Nurham belum melakukan aktivitas apapun di Pulau Waigeo. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah mencabut 4 IUP yang dimiliki oleh masing-masing PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Kelima, adanya aktivitas pertambangan tersebut telah memicu konflik horizontal antara masyarakat yang menolak pertambangan dengan masyarakat yang mendukung aktivitas pertambangan. Nah, beberapa informasi awal di atas kami ingin sampaikan kepada Pak Prabianto untuk menyampaikan 3 hal ya, dan termasuk penutup.
Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ketua Komnas HAM, yang saya hormati Bapak Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, rekan-rekan media yang saya banggakan, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua dan oleh Komisioner Pendidikan. Berdasarkan informasi awal yang sudah diuraikan tadi, Komnas HAM pada kesempatan ini menyampaikan posisi pertama, pengurusan lingkungan hidup bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, 6 pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut atau kita sebut dengan UNCLOS tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, pencabutan IUP yang telah dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap 4 perusahaan di atas merupakan langkah maju untuk menghentikan pengurusan lingkungan hidup. Namun tindakan ini harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk pemulihan hak-hak warga masyarakat setempat, termasuk reklamasi dan restorasi lingkungan hidup di areal bekas tambang. Komnas HAM telah membentuk tim dan akan melakukan pemantauan terhadap peristiwa ini dengan meninjau lokasi langsung dan memanggil para pihak terkait guna penegakan HAM di Kabupaten Raja Ampat. Demikian barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan Bu. Terima kasih Pak Prabianto. Jadi teman-teman sekedar menggarisbawahi bahwa tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait sikap Komnas HAM. Yang pertama, saya ulangi lagi, kami memberikan atensi yang serius. Yang kedua, pertambangan nikel di Raja Ampat itu bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan termasuk juga merupakan bagian dari pengrusakan lingkungan. Yang ketiga, Komnas HAM akan segera turun untuk melakukan pemantauan ke lokasi dan bertemu dengan para pihak. Terima kasih. Sebelum ke sesi tanya jawab, ada tambahan lagi Bapak Ibu sekalian? Baik, kita buka untuk termin pertanyaan pertama. Untuk 3 penanya silahkan menyebutkan nama dan asal instansi. Boleh mikrofonnya ke depan ini dulu Mas, silahkan. Tolong disebutkan nama dan asal instansi serta pertanyaan. Ya, terima kasih. Saya Rido dari SCTV Indosiar. Saya mau nanya ke Bu Anis langsung. Bu, langkahnya apa ya? Selain memang pemantauan, nantinya langkah konkretnya apa dari Komnas HAM ke depannya? Terima kasih. Mau ditampung dulu Bu? Baik, pertanyaan kedua silahkan. Silahkan Mas, nama dan asal instansinya silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Anis, Pak Saurlin dan Pak Prabianto. Saya Akah dari Media Indonesia. Ini ada 5 perusahaan yang dapat IUP dan 4 perusahaan sudah dicabut. 1 kan belum, PT GAC Nikel. Sikap Komnas HAM atau tanggapan Komnas HAM seperti apa? Jadi kalau misalnya bilang ada hak atas lingkungan yang harusnya dilindungi, tapi masih ada 1 perusahaan yang dibiarkan beroperasi, ini bagaimana sikap Komnas HAM? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. 1 penanya terakhir untuk termin pertama. Belum ada? Baik, silahkan direspon dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Rido. Apa langkah konkret yang akan dilakukan Komnas HAM dalam 1 minggu terakhir pasca kasus ini menjadi atensi publik? Komnas HAM sudah bertemu dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil yang selama ini melakukan advokasi terkait dengan pertambangan nikel di Raja Ampat. Dari pertemuan tersebut kami sudah mendapatkan sejumlah informasi awal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saurlin. Tentu yang kedua adalah langkah tindak lanjut, yaitu kami akan melakukan pemantauan dan penyelidikan. Itu merupakan langkah konkret Komnas HAM karena itu adalah bagian dari kewenangan yang dimiliki Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang 39
tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, dari pemantauan itulah nanti kami akan mendapatkan fakta-fakta informasi lebih lanjut tentang seluruh proses ya terkait bagaimana situasi di sana, bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana proses perizinan dan lain-lain, itu nanti akan kami dapatkan dalam pemantauan dan penyelidikan yang kami lakukan nantinya di Raja Ampat. Nah, terkait dengan GAK, nanti Pak Prabianto dan Pak Saurlin akan menyampaikan dan merespon. Silakan, mungkin Pak Prab dulu. Baik, terima kasih Bu Anis. Berkaitan dengan PT GAK yang kami catat dari keterangan pemerintah yang disampaikan secara resmi oleh Menteri SDM, bahwa PT GAK ini adalah dasarnya kontrak karya, ya. Kita tahu Bapak sekalian, kontrak karya ini merupakan perjanjian usaha antara pemerintah dengan sektor swasta. Tentunya ini berbeda dengan dasar usaha yang dimiliki oleh 4 perusahaan lain yang berupa izin usaha pertambangan atau IUP. Nah, tentunya meskipun kontrak karya Bapak sekalian, tentunya apabila nanti kita setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan secara mendalam dan menemukan hal-hal yang bisa untuk dipertimbangkan di dalam perpanjangan kontrak karya ini, tentunya akan kita rekomendasikan. Ya, jadi sekali lagi memang dasar hukum untuk operasional perusahaan tambang PT GAK ini berbeda dengan 4 usaha lainnya karena berdasarkan kontrak karya, dan kita tahu bahwa kontrak karya ini tentunya kekuatan hukumnya sangat kuat karena merupakan perjanjian antara pemerintah dengan sektor swasta. Tapi sekali lagi Komnas HAM posisinya berdasarkan penyelidikan yang mendalam, nanti kita bisa menemukan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan oleh SDM dalam rangka mempertimbangkan kontrak karya. Tentunya akan kita sampaikan rekomendasi tadi. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan PT GAK. Terima kasih. Ya, tambahan dari saya, ya saya kira semua kita, publik juga, Komnas HAM juga cukup terkejut ya dengan situasi di Raja Ampat. Rasa-rasanya memang kejauhan ya, Raja Ampat yang begitu indah itu dihadirkan tambang gitu. Saya kira kita semua sepakat di Indonesia ini tidak ada yang lebih indah dari Raja Ampat. Jadi kita dengan landasan berpikir awal seperti ini penting sekali untuk menjaga Raja Ampat ini, dan bukan hanya Komnas HAM tapi saya kira pemerintah juga sudah mendorong Raja Ampat, pulau-pulau di Raja Ampat sebagai bagian dari apa yang kita sebut sudah menjadi bagian dari jaringan UNESCO, ya. Juga pemerintah kan sudah mencabut, tetapi untuk yang sudah melakukan eksplorasi setelah dicabut, karena pemerintah yang memberi, pemerintah yang cabut, maka ada konsekuensi pemulihan, ya. Jadi itu perlu kita tekankan. Jadi dicabut tidak henti dicabut, harus ada proses pemulihan alam dan juga pemulihan sumber penghidupan masyarakat di sana. Saya kira kita akan fokus ke situ nanti, ya, bagaimana proses pemulihan terhadap pulau-pulau yang sudah rusak akibat tambang yang sudah berjalan selama ini. Dan ya tentu langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, kita akan memanggil para pihak, kemudian tadi sudah disampaikan kita akan ke lapangan, Pak Prabianto akan ke lapangan. Paripurna sudah memutuskan, yang ke lapangan juga akan kami minta dari perwakilan, kita punya kantor perwakilan di Papua. Kemudian tentu kita akan menjumpai para pihak, aparat penegak hukum, dan juga menyampaikan nanti rekomendasi kita. Saya kira itu proses, kami lebih banyak proses hari ini karena kita akan bertemu kembali nanti menyampaikan temuan-temuan kita setelah dari lapangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saurlin dan Pak Prab. Menambahkan sedikit bahwa kenapa GAK dibedakan gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, informasinya lokasi izinnya itu juga tidak di area Raja Ampat. Tetapi ini nanti tentu akan kami
konfirmasi, akan kami verifikasi, akan kami validasi melalui pemantauan yang akan kami lakukan di Raja Ampat. Terima kasih. Baik, satu termin lagi kita buka, masih sempat ya Bapak Ibu sebelum jembatan. Boleh teman-teman, 3 penanya? Atau sudah cukup? Mau doorstop saja? Yang online tidak ada ya, Mas Mbak sekalian? Cukup? Nggak ada, cukup. Baik, terima kasih Bu Ketua, kemudian kedua Bapak Komisioner. Terima kasih telah menyampaikan pernyataan sikap Komnas HAM atas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Dan rekan-rekan jurnalis sekalian, silahkan dipublikasikan demi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Saya beserta tim Humas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jembatan. Terima kasih Bapak Ibu. Izin, silakan.